Wabarakatuh. Halo semua, balik lagi nih sama aku Putri di Ramadan Reflection. Reflect yourself ya with Ramadan Reflection. Oke, jadi aku membawa tema baru dan juga special guest yang mungkin familiar. Sebelum kita ke tema, kita bakal ke special guest dulu. Jadi special guest kita hari ini adalah Halo semuanya, nama aku Fazal Yasa, biasa dipanggil Faza, aku dari kelas 10 unggulan 10. Oke, jadi kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga nih masalah pengelolaan uang. Dan sekarang kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Sekarang kita akan ngobrolin memaknai hidup lebih sederhana di bulan Ramadan. Bener banget. Kalau dari menurut kamu sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan memahami makna hidup lebih sederhana di bulan Ramadan ini? Kalau menurut aku sih memaknai hidup sederhana itu lebih ke kita mencoba memaknai, merefleksikan sesuai nama acara ini, reflection. Kita melihat nih, kita selama ini hidup sebenarnya untuk apa sih? Kita kembali lagi, tujuan kita hidup untuk apa sih? Nah, Allah berfirman dalam salah satu surat di surat Al-Jin, yaitu yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kita nih sebagai manusia jangan lupa tujuan kita, makna hidup kita selama di dunia ini sebenarnya untuk beribadah. Jangan sampai kita dilalaikan oleh urusan duniawi sehingga melupakan urusan akhirat. Itu sih menurut aku kalau makna hidup sederhana. Bener, karena kayak apalagi di makna hidup sederhana di bulan Ramadan ya, dimana di bulan Ramadan ini kita lebih sadar betapa pentingnya untuk sholat, tadarus segala macam, mendekatkan diri kepada Allah lah gitu. Jadi dengan kita memahami hidup yang lebih sederhana, yaitu mengetahui tujuan kita hidup dari awalnya, itu sangat dibantu di bulan puasa ini gitu. Kalau menurut kamu apa sih hubungannya memahami makna hidup dengan puasa? Menurut aku sih hubungannya jelas ya, karena dengan puasa kan kita menahan diri, menahan lapar dan haus, itu untuk melatih kita agar selalu bersyukur. Kita udah hidup di dunia ini, dikasih oleh Allah umur, masih diberikan kehidupan, ya kita harus bersyukur dan jangan lupa senantiasa beribadah. Iya benar sih, kita harus di dunia ini kita harus terus beribadah, karena kayak sebenarnya sama aja kayak kata-kata kita harus berpikir bahwa ini mungkin bisa menjadi Ramadan terakhir kita gitu ya. Jadi dengan pemikiran kayak gitu kita bisa jauh lebih nge-push diri sendiri buat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau misalnya caranya gimana? Apa sih cara yang kamu tahu untuk memahami makna hidup dengan puasa, dan bagaimana cara konsisten melakukannya nih? Karena biasanya kita ngelakuin nih, kita udah memahami kita udah mengetahui tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa, tapi kita nggak tahu cara konsisten. Jadi menurut kamu apa sih cara-caranya dan bagaimana cara konsisten? Kalau untuk memaknai hidup sederhana kan tadi kita udah tahu ya, kita hidup di dunia ini untuk beribadah. Nah setelah kita tahu apa sih yang harus kita lakukan, ya tentu saja kita harus beribadah. Nah tapi kan susah gitu konsisten untuk beribadah. Saya sendiri juga merasakan gitu, kalau konsisten beribadah itu susah. Namun menurut saya di bulan Ramadan ini bisa jadi momentum kita nih untuk berubah, untuk berhijrah menjadi lebih baik lagi. Bisa dibikin list, semacam to-do list gitu, hari ini tilawah harus berbajus gitu. Benar-benar itu emang ngebantu banget sih. Terus kamu ada lagi kah cara-cara konsisten lainnya? Kalau untuk cara konsisten lainnya selain bikin to-do list itu, bisa juga kita mendengarkan kajian-kajian gitu di setiap malam agar kita lebih semangat lagi nih. Oh hari ini dapat ilmu baru, harus gini gitu. Jadi tiap hari kita mendapatkan motivasi untuk lebih semangat untuk beribadah. Bener juga. Dengan kita mendengarkan kajian tuh kita jauh lebih terbuka nggak sih matanya tentang kehidupan ini, tentang kayak mendekatkan diri kepada Allah juga, karena kayak tidak hanya kita dapat membuat kita lebih konsisten dalam mendekatkan, tapi kita juga lebih mengerti tentang mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi kayak gimana kita pokoknya kita lebih mengerti lah gitu loh dengan menggunakan kajian. Dan dengan to-do list juga benar-benar ngebantu, karena kayak kita tahu apa nih, misalnya to-do list aku hari ini, aku pengen tadarus, pengen sholat 5 kali full, aku pengen sholat sunnah-sunnahnya juga. Dengan to-do list itu kita bisa lihat, kita bisa nge-track gitu, apa sih yang udah kita lakuin hari ini, apa yang harus kita lakuin besok gitu-gitu. Jadi itu ngebantu banget sih untuk kita memahami hidup lebih sederhana ini gitu. Terus habis itu
apa namanya mengetahui makna hidup lebih sederhana di bulan Ramadan itu kenapa sih penting menurut kamu sendiri? Kenapa penting? Menurut aku sih sebagai salah satu penyemangat kita gitu untuk selalu beribadah. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau bisa kita juga lebih sering tuh mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Karena hidup sederhana juga salah satu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu kan orang kaya sebenarnya, ya dia pedagang, dia cukup kaya, tetapi hidupnya itu sederhana. Mungkin itu juga bisa jadikan salah satu contoh agar kita lebih semangat nih beribadah di bulan puasa, agar gak bolong-bolong puasanya, tarawihnya kuat sampai selesai. Bener. Dengan itu juga kita dapat termotivasi nggak sih, kayak walaupun nih Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kaya, dia tuh nggak pernah pamer gitu, nggak pernah yang namanya menunjukkan bahwa dia tuh jauh lebih gimana ya, tanda kutip jauh lebih baik dari orang lain gitu loh. Tapi kita karena sifat itulah kita jadi suka sama dia gitu, mesti ngerasa beliau tuh adalah orang yang patut kita contoh, dan kita memang harus mencontoh Nabi Muhammad SAW gitu. Kita mencontohkan hal yang baiknya, dan bila mungkin ada hal yang kurang itu bisa kita tidak contohkan gitu loh. Jadi menurut aku emang itu bisa banget. Dan apa menurut kamu tuh mengetahui makna hidup itu pentingnya di bulan Ramadan aja atau di bulan lain juga penting? Dan kalau di bulan Ramadan kenapa gitu? Kenapa penting atau tidak penting di bulan lain gitu? Ya seharusnya sih sebenarnya ya penting juga untuk mengetahui di bulan lain gitu. Karena dengan kita mengetahui makna kita hidup untuk apa, tujuan kita hidup untuk apa, ya kita kembali ke tujuan awal kita. Kita nggak terlalu fokus untuk mengejar dunia, mengejar impian, mengejar cita-cita kita, namun juga kita bisa fokus nih ke akhirat. Karena selain menyiapkan dunia, nanti target saya cita-cita pengen ini jadi dokter, pengen jadi pemain bola. Nah, untuk akhirat kita juga harus punya cita-cita tuh. Saya pengen hafal 30 juz. Atau saya pengen haji nanti sebelum saya wafat gitu. Jadi selain kita mengejar dunia, juga kita harus mengejar akhirat. Nah, selain di bulan Ramadan, tentu di bulan-bulan lain juga penting, karena ya bulan lain juga sama penting dengan bulan Ramadan. Gak mau dong kita masuk surga pas bulan Ramadan aja. Iya dong, enggak dong. Harus di bulan-bulan lain pun kita harus selalu siap gitu ya. Ya, siap dengan apapun gitu. Terus apalagi lebih ke apa, kayak kalau dari kamu sendiri, cita-cita kamu apa? Di akhirat kan kamu cerita sendiri tadi, kita mungkin cita-citanya banyak gitu ya. Kalau cita-cita kamu yang ingin kamu selesaikan di bulan Ramadan ini apa? Kalau aku sih target aku ya itu khatam 2 kali, sama mendengarkan ini kajian-kajian tentang Rasulullah SAW. Dan itu udah jadi itu 2 kali khatam? 2 kali khatam, lagi proses. Semoga kita semua bisa khatam ya, bulan suci Ramadan ini di Ramadan berikutnya gitu. Kalau misalnya kamu sendiri tuh pernah nggak sih kayak ngerasa kamu tuh kayak kurang maksimal melakukan ibadah kamu gitu? Ya kadang pasti ada momennya ya, yang namanya iman tuh pasti naik, kadang turun gitu. Kadang kita semangat banget hari ini sholat sunnah semuanya dilakukan, tapi ada juga kadang kita ngerasa aduh malas banget sholat, itu nanti aja lah kapan-kapan, malas banget sedekah, uangnya ya udah mending buat jajan aja lah. Karena ya iman pasti naik dan turun gitu. Makanya dari itu kita juga butuh teman nih. Kalau bisa mencari teman agar selalu mengingatkan kita ketika kita di posisi terendah, agar ya nggak lupa untuk melakukan ibadah dan yang lain-lain. Kalau kamu sendiri gimana cara berarti dengan temanan itu ya, dengan berteman itu, iya sih benar menurut aku, apalagi kalau kita bisa berteman kayak untuk melakukan hal-hal yang baik gitu loh, kayak jadi kita saling mengingatkan gitu. Misalnya kayak misalnya aku sama si A gitu, terus kayak aku belum sholat, terus si A ngingetin aku buat sholat, terus dia belum sholat, aku ngingetin dia buat sholat. Itu menurut aku salah satu pertemanan yang baik banget gitu lah ya, bisa membantu kita banget gitu. Nggak cuma pertemanan untuk seru-seruan di dunia kita aja, tapi juga di bulan nggak di kita tuh di sini aja, tapi juga di akhirat gitu loh, mengingatkan di akhirat. Jadi nggak cuma di dunia aja gitu. Itu menurut aku adalah hal yang bagus banget untuk kita lakukan gitu. Dan kalau menurut kamu ya, ada nggak sih pesan yang dapat kamu sampaikan terhadap warga Pesat supaya dapat menjalani puasa dengan baik gitu? Yang pertama sih niat.
niatkan puasa kita yaitu hanya untuk Allah. Karena kalau kita niatkan yang lain-lain gitu selain untuk kepada Allah, misalnya puasa gara-gara gak enak sama orang tua gitu kalau nggak puasa, atau aduh puasa gara-gara sama guru disuruh puasa, itu jangan. Karena kalau kita puasa karena selain Allah, pasti itu susah tuh puasanya, dikit-dikit nanti pas jalan pulang belok ke warteg gitu. Jadi nggak dari diri kita sendiri gitu ya, jadinya kayak kitanya ngerasa kayak bukan buat kita juga, ngapain gitu pasti. Jadi bener sih kalau misalnya untuk namanya puasa tuh pasti harus ada yang namanya niat. Karena kalau kita nggak niat untuk diri kita sendiri ya buat apa, maksudnya buat siapa gitu. Ada lagi nggak kira-kira selain niat pesan kamu? Selain niat sih ya semangat aja, semangat. Karena ya bayangkan aja ya yang kayak tadi, kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, karena nggak ada kesempatan lagi selain bulan Ramadan untuk meningkatkan nih ibadah-ibadah kita, sholat tarawih kita. Karena sholat tarawih juga kan salah satu ibadah yang cuma ada di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa ya tetap semangat gitu, jangan jangan putus semangat gitu ya. Dan emang salah satu, menurut aku juga, aku izin nambahin dikit ya, menurut aku sesuatu hal yang spesial di bulan Ramadan adalah taraweh. Karena taraweh itu nggak ada di bulan-bulan lain, cuma ada di bulan Ramadan aja gitu. Kamu sendiri gimana sama taraweh? Kamu full kah tarawehnya? Ya alhamdulillah ada bolong satu sih. Tapi ya tarawih ini juga ya salah satu ibadah terpenting, karena cuma ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita nggak tarawih karena alasan yang receh-receh gitu. Oh mau keluar bareng teman, tarawihnya nggak dulu gitu. Wah itu sayang banget gitu. Walaupun emang tarawih itu sholat sunnah, tapi ya cuma di bulan Ramadan gitu. Sayang banget kalau kita ngelewatin kesempatan satu-satunya kita di tahun ini hanya untuk hal-hal yang nggak jelas gitu. Bener banget. Jadi mungkin pesan kamu adalah semoga kita semua tetap semangat ya. Semoga kamu juga pun tetap semangat dalam menjalani bulan puasa yang udah mau hampir selesai ini nih. Gak sadar tiba-tiba udah mau selesai gitu ya. Mungkin segitu aja gak sih yang dapat kita sampaikan di episode kali ini. Aku dan Faiza sampaikan di episode kali ini. Kalau kalian ada yang mau ditambahin tentang apa aja boleh tentang bulan puasa, boleh banget komen di bawah. Nanti aku bakal bahas di episode selanjutnya. Semoga kalian ambil yang baik-baiknya dari episode kali ini dan buang yang buruk-buruknya. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.